baik, Sir. Oke, silakan. Jadi prinsip dalam penilaian itu ada 5. Yang pertama itu kepraktisan, yang kedua itu reliability, yang ketiga itu validity, yang keempat itu authentic, dan yang kelima itu was back. Jadi kalau yang kepraktisan itu mengacu pada ke kemudahan yang ada pada tes, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, dan memperoleh hasil dari tes tersebut. Sedangkan kalau reliabilitas itu adalah Satu aja, tingkat biar nanti yang lain menjelaskan juga. Nah, tadi kan ya, kamu memilih satu ya. Apa tadi yang pertama? kepraktisan. Oke, practicality. Nah, setelah Ya. kamu mencontohkan practicality, coba kamu sepemahaman kamu, contoh dari practicality itu seperti apa? Yang kamu pahami ketika itu di dalam konsep kelas. Ketika di dalam kelas, practicality itu prakteknya seperti apa? Gitu. Yang saya pahami sih ini kayak waktu sama biaya yang diperlukan untuk menyusun sebuah tes. Terus tingkat kesulitan dari suatu tesnya itu, Sir. Misalnya seperti apa? Contoh realnya. Misalnya kamu ngajar di kelas bahasa Inggris tuh, di SMP ataupun di SMA. Kemudian apa yang merupakan bentuk contoh dari practical itu yang seperti apa? Kayak hot sama lot bukan, Sir? Saya pahamnya itu sih. Oke. Jadi belum tahu contoh yang realnya seperti apa ya? Iya, masih dicari juga. Oke, terima kasih. Yang lain silahkan untuk menyampaikan, kan ada 5 tadi yang sudah dibahas oleh TV adalah practicality. Yang selanjutnya yang lain, siapa yang mau coba? Kalau tidak ada yang coba, TV silahkan pilih temannya Jawi. Siapa ya? Mbak Kris. Oke, Kristiantini silahkan. Pilih salah satu, kan tadi sudah dibahas tentang practicality. Selain practicality ada apa, Kristiantini silahkan. Halo, Mister, ya kenapa? Tadi kan ada principles of language assessment yang saya minta kalian supaya cari informasi tentang itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Tiwi mengenai itu apa namanya konsep practicality. Nah, sekarang silahkan Kristiantini pilih salah satu prinsipal, kemudian jelaskan apa yang kamu pahami. Maaf, Mister, suaranya putus-putus kedengeran. Kamu pilih satu principle of language assessment yang kamu pahami, kemudian kamu jelaskan ke teman-teman apa yang kamu sudah dapatkan. Silakan, Kristiantini. Language assessment tuh harus kayak bisa dipakai di real life kayak kemarin, Mister. Jadi dalam berkomunikasi gitu. Prinsip apa yang mau dibahas? Halo? Yang ini ya, bentar. Ini loh. Nah, tadi kan sudah dibahas oleh Tiwi 1. Nah, ketika kita melihat seperti ini, kan tadi sudah dibahas oleh Tiwi 1, yaitu tentang practicality. Nah, misalnya ini nih, ada 5 principles.
Nah, kemudian tadi dibahas oleh Tiwi 1. Nah, silahkan yang lain untuk menjelaskan yang lainnya. Seperti itu. Saya coba yang washback kali, Mister. Oke, silahkan. Apa itu washback? Washback itu seperti kayak efek dari assessment. Misal dari assessment of reading comprehension, ditanya kayak kenapa misal kayak teks tentang banjir. Terus nanti di situ assessment untuk critical thinking-nya, guru menanyakan kayak seperti apa penyebab banjir. Dari situ siswa berpikir tentang kritis, dan dari assessment tersebut menciptakan efek critical thinking pada siswa. Jadi critical thinking pada siswa tadi menjadi washback dari assessment yang dilakukan. Gitu. Sama misal kalau writing assessment misal, jadi kayak mungkin soalnya terlalu sulit buat para siswa, itu mungkin menjadi efeknya jadi kayak siswa jadi kayak depresi sama boring, sama kayak lebih tidak memiliki motivasi lagi untuk belajar, Mister. Jadi kayak asesmen itu harus disesuaikan dengan siswa juga gitu. Kalau menurut saya begitu. Oke, terima kasih Kristiantini. Yang selanjutnya silahkan, masih ada, kalau kita lihat di sini masih ada 3 lagi. Nah, silahkan. Yang selanjutnya siapa? Anissa boleh, Sir? Oke, silahkan Anissa. Kan tadi sudah dibahas tentang, nah ini tadi sudah dibahas yaitu practicality tadi sama Tiwi, kemudian washback atau backwash itu sama siapa tadi? Kristiantini, silakan yang mana? Anissa mau mencoba menjelaskan yang reliability, Sir. Yang Oke, silakan. reliabilitas. Apa itu? Dari yang sudah Anissa baca, reliability itu adalah tingkat konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang meyakinkan. Relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika memberikan hasil yang relatif sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Contohnya saat membahas suatu artikel meskipun berbeda judul, tetapi akan menampilkan reliable yang hampir sama. Menurut Anissa seperti itu, Sir. Membahas sebuah artikel itu maksudnya gimana? Apakah itu testing? Iya, misalkan kita memberikan tugas, lalu kan reliability itu yang handal ya, sayang. Jadi yang konsisten. Jadi bisa contohnya misalkan dengan membahas suatu artikel. Artikel itu kan bisa judulnya berbeda, tapi maksudnya itu yang dijelaskannya sama gitu, Sir. Jadi, itu kalau menurut Anissa sih. Jadi soalnya apa nanti kalau seperti itu? Oke. Anissa juga masih bingung sih, Sir. Ya, terima kasih. Yang penting sudah berusaha. Terima kasih, Anissa. Iya. Oke, selanjutnya ada yang mau coba lagi? Masih ada 2, validity, kemudian authenticity. Silakan. Amal Elhaq mau coba, silakan. Amal. Jangan lupa tulis nama kalian ya di chatroom untuk saya absensi. Yang lain? Bu Siska mau coba? Masih ada validity sama authenticity? Boleh, Sir. Saya mencoba menjelaskan tentang validity. Itu yang mana memberikan
untuk mengukur kemampuan kepada siswa dalam bentuk kemampuan menulis. Gitu. Nah, setiap siswa diminta kepada siswa untuk menulis kata yang dilakukan di dalam pembelajaran. Nah, nanti hasilnya ini dihitungkan dengan menentukan hasil skor akhir dan dilakukan tes yang praktis dan mudah sehingga siswa dapat apa ya itu sih kalau untuk validity untuk tekniknya itu melakukan mengukur kemampuan menulis siswa di dalam kelas. Saya rasa gitu. Oke, ada yang lain atau cukup, Bu Siska? Masih kurang sih itu, Sir. Oke. Dengan pemahamannya masih segitu. Oke, terima kasih sudah mencoba. Coba Akmal, coba yang terakhir nih. Ahmad Akmal Ihsanur, authenticity itu apa? Akmal, di mana Akmal ini? Akmal. Dipanggil Ya, enggak? Pak. Ya, apa? Coba kamu jelaskan authenticity apa yang sudah kamu dapatkan. Kalau yang saya tahu sih Pak ya, itu tuh kayak hasil dari metode-metode dari penilaiannya gitu Pak. Maksudnya kayak apa ya? Kayak ya gitu deh, maksud saya kurang paham juga soalnya. Ya, iya, makanya kan apa yang kamu pahami gitu disampaikan. Iya, kalau yang saya baca sih maksudnya nggak begitu paham, tapi yang pahamnya kayak hasil dari penilaian dari metode-metodenya gitu Pak. Jadi penilaian akhirnya itu Pak. Misalnya yang kamu pahami contohnya seperti apa? Untuk contohnya itu jadi saya kurang tahu Pak. Contohnya nggak tahu. Oke, terima kasih. Ya, Coba sekarang yang lain. Coba Anissa, Bu Guru. Anissa Arum. Ayo Bu Guru, apa Bu? Bu Guru Pak, tadi Anissa. sampai mana saya baru masuk lagi. Baru masuk kelas. Kamu pilih aja satu ini yang ada di tampilan ini, kemudian kamu jelaskan satu yang kamu paling pahami yang mana. Sampaikan. Oh, sebentar, Pak. Itu ada antara yang 5 itu ya, Pak? Iya. Jangan menjelaskan tentang pacar Ya. kamu. Pilih aja satu yang di sini nih. Yang valid. Oke, apa itu? Validity. Apa itu? Tes yang diberikan harus valid. Misalnya yang di tes listening berarti kan soal yang diberikan dalam bentuk listening, bukan menggunakan tes tertulis gitu. Contohnya dalam kelas seperti apa? Kan Anissa udah ngajar tuh. Misalnya Anissa memberikan tes kepada murid-murid, ini loh soal yang valid itu yang seperti apa? Misalnya topiknya apa, kemudian apa gitu. Misalnya kalau biasanya saat pembahasan persiapan ujian tuh, kan biasanya kalau ujian itu bahasa Inggris itu pasti ada soal listeningnya. Nah, kemudian kita berikan latihan soal berupa diperdengarkan bacaan, diperdengarkan teks, kemudian nanti mereka diberikan soalnya itu berisi tentang pertanyaan tentang teks yang tadi dibacakan, seperti itu. Jadi itu valid gitu, menurut Anissa? Iya. Oke, terima kasih. Ada contoh yang lain atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Barhan, coba Barhan bersuara, Barhan.
Iya, Pak. Nah, pilih satu, Barhan. Autentik. Oke. Pak. Apa itu? Baca dikit. Itu baru baca dikit, Pak. Baru ya bacanya ya. Iya, Pak. Ya udah, Tapi yang kamu pahami sampaikan saja. Berdasarkan pemahaman saya, autentik itu artinya dalam tes tersebut bisa short ataupun konteks yang jadi bahan dalam tes tersebut artinya harus correct or from real world is really happen. Contohnya, jadi konteksnya itu benar-benar terjadi di dunia atau benar-benar ada gitu, Pak. Contohnya seperti apa? Jadi autentik. Dalam kelas, kalau misalnya topiknya ini, kemudian tesnya ini, gitu. Apa contohnya? Misalnya tes dalam membaca sebuah paragraf yang berdasarkan sejarah. Nah, sejarah itu kan dicatat berdasarkan sebuah penelitian. Nah, tesnya tersebut berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di dalam paragraf tersebut. Jadi paragraf dan tes itu otentik datanya, Pak. Berarti datanya ya yang otentik ya? Iya, Pak. Oke. Ada contoh yang lain? Saya kira cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Amal, sudah bisa bersuarakah? Amal LH? Jangan pernah jadi obat. Halo, Pak. Sorry, Pak. Ya, silahkan disampaikan. Tadi lagi yasinan di asrama. Oh gitu, ya pantas ramai. Ya kenapa, Pak, ini? Ya, kamu coba jelaskan mana yang kamu paling paham di antara 5 ini. Mungkin validity ya, Pak ya. Oke, apa yang kamu pahami sampaikan ke teman-teman coba. Jadi kalau yang saya pahami, validity itu untuk apa ya? Untuk mengukur kayak apa kompetisi kayak misalkan kayak apa ya, Pak ya? Kayak pendengar itu kayak listening gitu, Pak. Terus gitu bisa juga dalam berbentuk teks gitu, lisan, terus dapat didengarkan kepada siswa-siswa gitu. Bisa juga cara nulis sih, Pak, gitu, Pak, kalau menurut saya. Contohnya dalam kelas bahasa Inggris, misalnya kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, seperti apa contohnya? Contohnya misalkan memberikan kayak kayak vocab gitu, Pak, memberikan suatu vocab, nah diajarkan kepada siswa. Nah, udah gitu nanti bukan ketika mengajarkan vocab di itu sang guru itu nanti siswa itu harus sambil menulis dan sekalian apa menghafal gitu, Pak, vocab tersebut gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Sorry, kurang-kurangnya. Oke, terima kasih. Ada yang lain contohnya atau cukup, Akmal? Iya, Amal. Fani mau, Pak. Oke, silakan. Itu, Pak Fani yang Fani. mana? Pilih satu. Kalau Terima kasih. kalau Fani pengen yang wishback, yang bawa backward. Oke, apa yang itu? Kalau yang Fani tahu dan Fani baca itu, jadi itu tuh kayak dampak yang terjadi setelah tes atau pengajaran. Jadi seperti itu kayak kita tuh evaluasi gitu, ada positif dan negatifnya. Jadi ya, mungkin kita misalnya pengajarannya itu ada sisi negatifnya bahwa kalau kita ngajar dengan cara seperti ini tuh ternyata saat setelah tes itu bagus misalnya gitu. Berarti itu positifnya. Kalau misalnya negatifnya untuk mengevaluasi pengajaran juga gitu. Kalau menurut Fani yang Fani baca ya, Pak. Jadi seperti evaluasi itu gitu. Contohnya gimana, Fani, dalam kelas yang pernah kamu alamin, yang merupakan washback yang kamu alami? Kalau yang Fani follow positifnya itu kayak misalnya mengajarnya itu dengan cara bermain gitu loh.
Jadi dengan ada gambar, nanti kita tuh tebak dari gambar ini tuh apa sih kata baru yang bisa didapat kayak gitu. Dan itu biasanya lebih gampang masuk ke otak dan kita cerna daripada hanya tulisan aja gitu. Terus bentuk video atau kita untuk memahami suatu video, terus nanti kita cari moral value-nya itu biasanya tuh lebih mengasah otak kita, terus jadi kayak keinget lebih lama gitu. Kalau misalnya negatifnya kan kayak mengajar terlalu monoton dengan huruf aja, biasanya itu membuat siswa tuh kayak bosan gitu, Pak. Jadinya tuh mereka ngantuk di kelas, terus habis itu ya akhirnya nggak inget gitu. Ini prinsipal dari mengajar atau prinsipal dari assessment, Fani? Dari dua-duanya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Yang belum siapa nih? Barhan sudah, Bung Guru Anissa sudah, Tiwi sudah, Lina belum. Lina sama Helmi. Lina dulu deh. Lina silakan bersuara, Lina. Lina. Oh, belum siap kali. Helmi dulu, Helmi. Silakan Helmi. Ya Pak, Coba kamu sampaikan apa yang kamu sudah pahami. yang saya tahu, yang udah saya baru baca tadi Pak, Ya, apa yang mana? Sampaikan saja. tentang itu Pak, westback sama backwest. Tadi udah dijelasin sih sama Fani. Mungkin saya pengen nambahin westback dan backwest ini sama termasuk dari bagian dari assessment, yaitu kayak evaluasi ya seperti sekarang mengajukan question test kayak gitu Pak. Terus seperti gimana? Bapak contoh kecilnya mungkin kayak gitu Pak. Jadi washback itu apa? Satu kata. Bagian dari assessment. Iya, satu kata saja. Assessment. Oke, assessment. Nah, kemudian assessment yang seperti apa? Kalau itu assessment. Assessment bagian mungkin ya Pak. Kind of assessment. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau disampaikan lagi, Helmi, yang sudah kamu pahami? Belum sih Pak. Belum. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Yang Pak, belum. kalau washback itu, ya silakan. Maksudnya dari saya yang dengar, enggak dengar, maksudnya dari teman-teman yang udah jelasin juga kayak gini Pak. Jadi kayak antara, contoh kalau di kelas itu antara guru sama murid tuh kayak sesi pertanyaan, jadi saling jawab dan bertanya gitu. Apa itu termasuk itu Pak? Maksudnya dari washback sendiri Pak? Itu mungkin yang saya dapat dari hasil teman-teman juga jelasin gitu Pak. Kayak ini Bapak menanyakan ke mahasiswa menjawab, apa itu termasuk washback? Itu maksud saya itu sih maksudnya. Oke. Jawabannya bukan. Oh, bukan ya. Oke, bukan. Ada yang lain, ada yang mau menyampaikan lagi? Tadi yang belum siapa? Lina. Halo Lina, ada di sini nggak Lina? Halo Bapak. Ya, silakan disampaikan apa yang kamu mau sampaikan dari ini ya. Yang baru aku pahamin tentang penilaian otentik, Pak. Authenticity, oke. Apa itu authenticity, Lina? Yang kamu pahami ya? Yang saya pahamin sih di sini bahwa penilaian otentik itu suatu pengukuran di mana harus menggunakan tes yang di mana pencapaian intelektual harus mendapatkan pencapaian intelektual yang berharga, yang signifikan dan juga bermakna. Jadi si tesnya itu harus lebih bermakna dibandingkan kayak dengan tes-tes pilihan ganda gitu Pak. Contohnya kayak kalau menurut pemahaman aku sih kayak misalkan tentang seni, tentang ilmu pengetahuan gitu Pak. Kalau di kelas bahasa Inggris gimana? Ini kan kita ngomongin tentang Principles of Language Assessment. Gimana contohnya? Kalau menurut aku kan bisa kayak contohnya kayak
latihan membaca, tapi isi dari teksnya itu mengandung unsur tentang kayak sejarah, ilmu pengetahuan, gitu sih Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain, Dina? Sudah Pak, cukup. Oke, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan hal yang lain lagi semuanya? Halo, Mister. Saya boleh nambahin yang dari Lina nggak, Mister? Boleh, Tentang otentik. silahkan. Kristiantini, silahkan. Silakan, Kristiantini. Halo, Kris? Ya, Silakan, silakan. kalau menurut saya yang otentik itu kayak tes yang bisa dikoneksikan dengan di real life. Misal dari dari pembelajaran tentang deskripsi, mungkin tesnya bisa kayak siswa ngelakuin kayak praktek, kayak satu udah jadi tour guide, satunya jadi turis. Mungkin yang jadi tour guide tadi nanti bisa mengaplikasikan tentang deskripsi tadi untuk ngejelasin ke temannya tentang suatu tempat misalnya, Mister. Jadi nanti di real life-nya mereka bisa jadi tour guide, nyampein suatu tempat di dalam bahasa Inggris gitu, Mister. Kalau menurut saya begitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup atau mau ditambahin lagi, Kristiantini? Cukup, Mister. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya apa yang sudah saya, oh ya ini 10 menit lagi mati ya. Nah, apa yang sudah saya lakukan tadi, saya akan nanya kalian, apa yang sudah kalian dapatkan dari sini? Itu saya sedang melakukan assessment. Kenapa saya sedang melakukan assessment? Saya mau tahu seberapa jauh kalian sudah mencoba untuk mencari ini. Nah, dari jawaban kalian itu ketahuan mana yang jawabannya istilahnya baca dari yang sumber yang ada, kemudian mana yang jawabannya asal jawab, kemudian mana yang sudah mencoba untuk memahami. Seperti itu. Jadi saya sedang melakukan assessment. Nah, kenapa saya melakukan assessment ini? Ini berarti saya melakukan assessment tanpa memberikan skor terhadap kalian. Tetapi dari jawaban kalian itu bisa dijadikan sebagai sumber referensi yang saya punya. Oh, si ini ternyata sudah baca dulu. Oh, si sini bacanya sekian banyak, pantesan dia pahamnya sekian, dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan terhadap kalian itu adalah salah satu bentuk assessment. Jadi kembali lagi dari pertemuan yang lalu, assessment itu tidak selalu berdasarkan angka. Nah, kenapa saya tanya ini? Karena saya mau menjelaskan. Jadi sebenarnya yang sudah paham itu yang mana, yang belum yang mana. Seperti itu. Nah, karena sudah diketahui, oh ternyata kalian belum paham, hampir semuanya belum paham, berarti perlu diberikan informasi. Nah, itulah salah satu fungsi assessment adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini untuk memberikan informasi kepada kalian, jadi kalian jadi tahu tentang prinsipal dari language assessment. Nah, kita baca dulu. Judulnya adalah Principles of Language Assessment. Jadi yang namanya principles adalah hal-hal yang harus diikuti. Prinsip-prinsip dasar ketika melakukan assessment. Nah, yang pertama itu ada practicality, validity, reliability, authenticity, dan washback atau backwash. Nah, saya akan coba yang dari paling gampang. Yang paling bawah itu yang paling gampang. Yaitu washback atau backwash. Karena tadi penjelasannya ada satu yang benar, kebanyakan masih terlalu jauh dari jalur yang benar. Nah, washback atau backwash itu satu kata penjelasannya, teorinya, definisinya. Washback sama dengan efek. Nah, efek dari apa? Namanya Principle of Language Assessment, maka washback atau backwash ini disebut dengan efek dari sebuah assessment. Nah, misalnya tadi kan saya menanyakan ke kalian, coba apa yang kalian pahami dari ini semua? Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, apakah kalian menjadi stres ketika saya tanya seperti itu? Silakan Enggak dijawab. sih, Sir.
Enggak. Apakah kalian menganggap bahwasannya pertanyaan tadi itu terlalu menantang dan terlalu susah? Membuat atau terlalu gampang? Terlalu gampang tidak? Gampang enggak, susah juga enggak. Kalau Nah, misalnya baca mungkin enggak akan susah sih. berarti kalau sudah seperti membaca. itu, efek dari assessment yang non-scoring itu berarti positif. Jadi yang namanya efek dari assessment itu ada dua, positif dan negatif. Nah, itu kalau yang assessment tadi ketika saya tanya. Nah, kemudian saya mau tanya lagi, ketika dulu kalian di mata kuliah mata kuliah academic writing, saya itu meminta kalian untuk menulis artikel sebagai salah satu bentuk assessment yang berakhir dengan skor. Jadi assessment ada dua ya. Maksudnya bisa dikelompokkan menjadi dua, yang score based untuk memperoleh skor, yang tanpa skor. Nah, yang tanpa skor kan tadi kayak saya tanya itu tanpa skor. Nah, yang score based kayak misalnya biasanya yang diteliti itu adalah tentang washback yang untuk score based orientation, kayak misalnya yang tujuannya untuk mendapatkan skor. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika saya minta untuk menulis academic writing, kalian itu mudah atau susah? Halo? Yang sudah nulis di sini kan ada Tiwi, kemudian Anissa, Kristiantini. Nah, ketika kalian menulis tentang artikel ilmiah di kelas academic writing, itu buat kalian gampang atau tidak? Saya Tidak. Tidak gampang. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kamu menyesal diminta untuk menulis artikel ilmiah? tidak, Mister. Enggak, Sir. Apakah ada manfaatnya untuk kalian ketika menulis artikel ilmiah di mata kuliah academic writing? Ada, Mister. Iya, Sir. Ada. Lebih banyak Kita manfaat. jadi Gimana? kita jadi tahu urutannya. Jadi kalau untuk menyusun artikel ilmiah itu susunannya seperti apa. Kayak misalkan kita harus meneliti dulu, baca-baca dulu untuk menemukan judul untuk artikel ilmiah yang akan dibuat itu, Sir. Oke. Menurut Anissa, lebih banyak manfaat, lebih banyak kerugiannya apa lebih banyak manfaatnya untuk Anissa sendiri? Apapun jawabannya harus jujur ya, silakan. Manfaatnya sih, Sir, jadi kayak challenge diri sendiri gitu, Sir. Biasanya kan mungkin di rumah kita kayak malas-malesan, kayak malas baca gitu kan. Terus dengan adanya ngebikin artikel ilmiah itu, kita jadi lebih banyak baca, jadi tahu gitu. Kayak misalkan cari artikelnya itu untuk sumbernya itu yang dijadikan sumber referensi itu di mana gitu kan. Kita jadi paham gitu. Kayak yang menggunakan Sci-Hub juga kan kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata kalau artikelnya tidak bisa dibuka itu kita bisa menggunakan Sci-Hub untuk membukanya gitu, Sir. Oke, terima kasih. Iya. Nah, itu adalah salah satu contoh efek dari assessment penulisan artikel ilmiah di mata kuliah academic writing. Jadi, dan saya yakin itu bukan hal yang mudah. Nah, jadi tes yang bagus, assessment yang bagus itu membuat efek yang positif. Nah, tadi kalian sudah dengar apa yang disampaikan oleh Anissa, bahwasanya dia jadi belajar ini, itu, dan jadi merasa tertantang dan merasa lebih baik, mengalami kemajuan di dalam penulisan ilmiah. Nah, itu berarti kegiatan penulisan artikel ilmiah itu mempunyai washback yang positif. Nah, terus mungkin nggak penulisan artikel ilmiah ini menjadi washback yang negatif? Mungkin. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak kalian disuruh tiba-tiba, silakan kalian nulis artikel ilmiah tapi tanpa dibimbing, tanpa di apa-apa, pokoknya harus menulis artikel ilmiah. Pernah? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak berarti kalian beruntung.
Tapi kalau misalnya kalian ngobrol dengan kelas yang lain, kalau misalnya ada yang seperti itu, misalnya nih, saya nggak pernah ngebimbing kalian, kemudian nggak pernah ngapa-ngapain, ya udah pokoknya sekarang kalian harus membuat artikel ilmiah, saya kasih waktu 1 bulan. Kira-kira kalian akan stres nggak? Iya, pastinya. Iya, Sir, pasti kepikiran. Nah, ketika seperti itu terjadi, oh ya saya tanya dulu deh. Pernah nggak kalian di kelas bahasa Inggris? Oh ya, waktu itu yang mata kuliah itu yang disampaikan sama si Anissa kayaknya. Nggak pernah diajarin menggunakan bahasa Inggris, kemudian dites, tesnya menggunakan bahasa Inggris. Benar ya, Anissa ya? Anissa waktu itu yang cerita ya? Anissa Iya, Arum ya? Pak. Iya, Ya kan ya? Iya. Nah, ketika kamu mengerjakan itu, setelah selesai kamu menggerutu nggak? Iya, ditanya langsung. Nilai Kesel saya nggak? kecil soalnya waktu itu. Kesel Iya, nggak? kesel Nah, banget. itu adalah salah satu contoh washback yang negatif. Jadi ketika setelah selesai mengambil tes tersebut, bukannya merasa maksudnya merasa oh aku belajar sesuatu, oh ternyata aku jadi belum tahu ini, oh aku jadi gini, oh jadi gitu, bukan, tapi malah menggerutu, emosi, marah, stres, itu adalah salah satu contoh washback yang negatif. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Sir. Oke, ini sebentar lagi mati nih. Kita nanti lanjut lagi di rekaman yang kedua. Nah, jadi dari sini setiap tes, jadi kalian harus lihat ini nanti anak-anak ini jadi belajar sesuatu, jadi positif atau malah jadi negatif. Jadi itu perlu diperhatikan ketika kalian menjadi guru dan hendak memberikan